Selamat pagi semuanya. Halo Kakak Deli. Halo Kakak Intan. Apa kabarnya hari ini? Pasti tetap sehat dan semangat ya. Yuk semua bangkit berdiri, kita mau sekolah minggu, kita menyanyi lagu Dari Terbit Matahari. Yang semangat ya. Terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Nah adik-adik, tidak terasa ya 1 minggu itu sudah berlalu. Kita harus tetap bersyukur adik-adik, walaupun kita ibadah dari rumah aja, tapi kita harus tetap semangat. Yuk kita memuji Tuhan lagi dengan menyanyikan lagu Saya Laskar Kristus. Yang semangat ya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Nah adik-adik, tanpa terasa, mungkin selama di rumah aja, kita banyak nih melukai hati orang-orang di sekitar kita. Mungkin kakak Deli kita melukai hati mama, hati papa, hati kakak, ataupun hati adik kita. Jadi yuk kita sama-sama memohon ampun di hadapan Tuhan dengan berkata, Tuhan Yesus, kami bersalah, mohon ampuni kami. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan berita anugerah. Berita anugerah diambil dari 1 Samuel 1 ayat 17. 1 Samuel 1 ayat 17. Jawab Eli, pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Yuk adik-adik, sekarang kita menyanyi lagu Allah Itu Baik. Allah itu baik, Dia
sekarang kita akan mendengarkan petunjuk hidup baru yang diambil dari 1 Samuel 2 ayatnya yang ketiga. 1 Samuel 2 ayat 3, janganlah kamu selalu berkata sombong, janganlah caci maki keluar dari mulutmu, karena Tuhan itu Allah yang maha tahu, dan oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji. Selanjutnya kita akan mendengarkan Mazmur yang diambil dari Mazmur 65 ayat 5a. Mazmur 65 ayat 5a. Berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, yuk kita menyanyi lagu Alkitab Buku Terindah. Hai kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk bersekolah minggu lagi. Tuhan, sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami ya Tuhan, agar kami bisa duduk manis dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Berkati juga untuk Kakak Evi yang akan memberitakan firman-Mu. Berkati dia Tuhan, agar dia bisa berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabar hari ini? Kakak Evi berharap adik-adik semua dalam keadaan sehat, ya, tetap semangat, dan saat ini bersiap untuk mendengarkan cerita sekolah minggu. Nah, adik-adik, ada seorang ibu bernama Ibu Hana. Ibu Hana ini sudah lama menikah dengan Bapak Elkana. Wah, tetapi satu kesedihan Ibu Hana itu adik-adik, dia belum punya anak. Padahal sudah lama meminta kepada Tuhan. Meminta kepada Tuhan untuk diberikan seorang anak. Karena apa adik-adik? Tempat dia tinggal itu, kalau dilihat ada perempuan cuma menikah belum punya anak, biasanya mereka dihina, diolok-olok. Itu yang membuat Ibu Hana ini semakin sedih hatinya. Karena itu, setiap saat bersama suaminya, Bapak Elkana, ibu ini pergi ke Silo untuk berdoa di rumah Tuhan. Wah, dia meminta seorang anak. Dan pada saat dia akan pergi ke Silo lagi bersama suaminya untuk berdoa, dia masuk ke dalam rumah Tuhan ya adik-adik. Dengan penuh kesungguhan dia datang berdoa kepada Tuhan sampai mencucurkan air mata. Sambil mulutnya itu berdoa tidak henti-hentinya kepada Tuhan. Dan dia berdoa di dalam hatinya adik-adik ya. Nah, ada seorang bapak yang bertugas melayani di rumah Tuhan. Nah, kalau sekarang ini sama dengan pendeta. Bapak itu namanya Bapak Eli. Dia dekati. Ibu Hana, kenapa ya? Kok kayaknya serius sekali berdoa sama Tuhan? Wah, Ibu Hana melihat dan dia selesai berdoa ya dia melihat, Bapak Eli, saya berdoa supaya saya memiliki seorang anak. Ini kerinduan hati saya sudah lama menikah, tapi belum punya anak. Wah, Bapak Eli katakan, doamu akan dijawab oleh Tuhan.
Dan luar biasa adik-adik, Tuhan mendengar ya apa yang menjadi permohonan Ibu Hana. Akhirnya Ibu Hana hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki. Wah, Ibu Hana berjanji kepada Tuhan, kalau anak ini sudah besar, dia akan memberikan kepada Tuhan dengan melayani di rumah Tuhan. Dan itulah yang dia lakukan. Anak ini diberi nama Samuel. Pada saat Samuel ini sudah bisa untuk berpisah dari mama dan papanya, Ibu Hana dan Bapak Elkana tadi, adik-adik. Wah, Ibu Hana pun membawa Samuel kecil untuk ditaruh atau dipakai oleh Tuhan di dalam rumah Tuhan bersama dengan Bapak Eli tadi. Nah, adik-adik, Samuel kecil ini rajin sekali. Dia selalu membantu Bapak Eli ya untuk melayani di rumah Tuhan. Mempersiapkan semua alat-alat persembahan, semua alat-alat ibadah. Samuel ini dengan setia membantu Bapak Eli. Dia membersihkan juga rumah Tuhan, merapikan alat-alat di rumah Tuhan. Pokoknya apapun yang dipakai untuk beribadah di rumah Tuhan, Samuel membantu Bapak Eli untuk mempersiapkannya. Apakah Bapak Eli tidak punya anak, adik-adik? Dia punya anak, 2 orang anaknya, namanya Hofni dan Pinehas. Tetapi sayang sekali, anak-anak Bapak Eli ini nakal sekali adik-adik, jahat mereka. Ya, persembahan untuk Tuhan itu mereka ambil, mereka makan, dan Tuhan sangat marah. Tetapi sayangnya, Bapak Eli tidak menegur anak-anaknya itu. Wah, Tuhan sangat tidak suka anak-anak dari Bapak Eli ini. Tetapi berbeda dengan Samuel, adik-adik ya. Samuel ini sekalipun dia masih kecil, dia dipakai oleh Tuhan dan dia juga senang melayani di rumah Tuhan, mempersiapkan semuanya dan membantu Bapak Eli untuk setiap beribadah kepada Tuhan. Wah, luar biasa sekali. Satu ketika adik-adik, ya, Samuel ini tidur. Dia tidurnya terpisah, ya. Bapak Eli di kamar yang sendiri, Samuel juga di kamar yang lain. Pada saat dia sudah tidur, tiba-tiba terdengar suara. Samuel, Samuel. Wah, Samuel kaget. Wah, Bapak Eli manggil nih. Dia datang ke kamarnya Bapak Eli. Iya Bapak Eli, apakah Bapak memanggil saya? Wah, Bapak Eli yang lagi tidur kaget. Tidak, tidurlah kembali. Bukan saya yang memanggil kamu, tidurlah kembali. Wah, Samuel kembali ke kamarnya ya adik-adik. Tidak lama terdengar lagi suara. Samuel, Samuel. Wah, kaget lagi Samuel. Bapak Eli manggil deh kayaknya. Udah saya ke kamarnya lagi. Dia permisi. Oh iya Bapak Eli, Bapak memanggil saya? Oh bukan. Saya tidak memanggil kamu. Tidurlah kembali. Samuel mengikuti ya. Disuruh tidur, tidur lagi dia. Istirahat kembali. Tidak lama dia istirahat, terdengar lagi suara. Samuel, Samuel. Pasti Bapak Eli ini. Akhirnya dia ke kamar Bapak Eli lagi adik-adik. Dia mengetok pintu kembali. Ya, dia masuk dan dia bertanya, Bapak Eli manggil saya. Wah, di situ Bapak Eli langsung sadar ya bahwa itu adalah suara Tuhan yang memanggil Samuel. Nah, jadi Bapak Eli katakan kepada Samuel, Samuel, kamu istirahat kembali ya. Kalau ada suara yang memanggil kamu lagi seperti tadi, jawablah. Berbicaralah ya Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Nah, akhirnya Samuel ikut kembali ya, menurut apa yang dikatakan Bapak Eli, dia kembali tidur adik-adik. Dia kembali istirahat dan dikatakan, Samuel, Samuel. Terdengar lagi suara itu untuk keempat kalinya. Situ langsung Samuel menjawab, berbicaralah ya Tuhan, hambamu ini mendengar. Nah, disitulah
Tuhan mengatakan bahwa katakan kepada Bapak Eli bahwa aku akan menghukum anak-anaknya karena mereka telah berbuat jahat kepadaku. Persembahanku mereka makan. Dan Bapak Eli juga akan aku hukum karena tidak menegur anak-anaknya yang berbuat jahat. Setelah kata-kata Tuhan itu, Samuel tidur kembali dan esok paginya Bapak Eli datang kepada Samuel. Samuel, Samuel, tadi malam ada suara itu lagi kamu dengar? Iya. Oke, ya suara Tuhan yang memanggil kamu. Apa kata Tuhan kepadamu tadi malam? Kata Tuhan, Tuhan akan menghukum anak-anak Bapak Eli karena perbuatan anak-anak Bapak Eli yang jahat itu. Waduh, Bapak Eli menjadi sedih adik-adiknya mendengar kata-kata dari Tuhan lewat Samuel. Nah, adik-adik, berjalannya waktu, Samuel ini menjadi besar, semakin besar, dan dia tidak pernah berubah, dia tidak pernah melawan, dan dia selalu menurut apapun yang dikatakan oleh Bapak Eli kepadanya. Dia juga selalu rajin dan setia melayani di rumah Tuhan. Itulah yang terjadi setiap hari. Satu ketika adik-adik, bangsa Israel ini diserang oleh bangsa Filistin. Dan tabut perjanjian Tuhan diambil oleh bangsa Filistin. Dan disitulah anak-anak Imam Eli mati di dalam peperangan itu adik-adik ya. Apa yang dikatakan oleh Tuhan lewat Samuel itu terjadi. Dan setelah Bapak Eli mendengar bahwa anak-anaknya meninggal, dia pun ikut mati. Aduh, sedih sekali. Tetapi itulah yang dikatakan oleh Tuhan lewat Samuel, bahwa siapapun yang tidak menuruti perintah Tuhan akan dihukum oleh Tuhan. Dan itulah yang terjadi atas Bapak Eli dan kedua anak-anaknya, yaitu Hofni dan Pinehas. Tetapi pada Samuel, ia semakin besar, semakin dipercaya oleh Tuhan menjadi nabi dan hakim atas bangsa Israel. Dialah yang memimpin bangsa Israel dan mengajar begitu banyak hal yang terbaik di tengah-tengah bangsa Israel, yaitu tentang perintah Tuhan. Nah, adik-adik, lihat, sedari kecil Samuel itu mau menjadi pelayan Tuhan. Jadi adik-adik, siapapun kita kecil ya, sekalipun kita masih anak-anak, kalau Tuhan mau pakai kita, yakinlah Tuhan pasti akan menyertai dan melindungi kita dan memakai kita untuk menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Seperti contohnya Bapak Samuel tadi, adik-adik, mulai dari kecil sampai besar ia melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Karena itu jadilah anak-anak Tuhan yang luar biasa dan juga mau siap dipakai oleh Tuhan untuk melayani dimanapun kita berada ya. Contohnya di dalam rumah yang selalu turut dan dengar-dengaran apapun yang menjadi perintah dan nasihat daripada orang tua ya. Adik-adik yang kekasih dalam Tuhan, demikian cerita kita hari ini. Sekarang kita akan baca Alkitab bersama-sama dari kitab 1 Samuel pasal 1 ayat 27 sampai 28 dan 1 Samuel pasal 3 ayat 19 ayat 9 sampai 10. Ya, siapkan bacaan Alkitab kita ya sayang. Dari kitab 1 Samuel pasal 1 ayat 27 sampai 28. Itu bacaan yang pertama. Kita akan baca. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan seumur hidup. Terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Bacaan yang kedua adik-adik dibuka pada pasal yang ketiga. Kitab yang sama, pasal yang ketiga. Kita akan baca ayat 9 sampai ayat 10. Firman Tuhan. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah.
Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Ingat, judul cerita kita hari ini yaitu Samuel. Demikian cerita kita adik-adik. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan sebagian firman Tuhan, yuk kita meresponnya dengan menyanyi seperti Samuel. Kita belajar sama-sama ya. Ajar aku mendengar seperti Samuel, bila kau memanggilku seperti Samuel. Tuhan panggil namaku, berilah tugas padaku. Ajar aku mendengar seperti Samuel. Nah adik-adik, tiba saatnya kita memberikan persembahan kita, yuk kita menyanyi bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Sekali lagi. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Yuk semua lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah memberikan persembahan kami. Berkatilah persembahan ini ya Tuhan, agar dapat digunakan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan berdoa syafaat. Sebelumnya, yuk kita menyanyikan lagu Jari-Jari. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan yang masih Tuhan berikan kepada kami. Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kami agar kami bisa bersekolah minggu, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Dan Tuhan, kami bersyukur kami bisa mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ajarlah kami ya Tuhan, menjadi anak-anak yang baik dan takut akan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk kakak-kakak sekolah minggu dan pendeta. Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka ya Tuhan, agar mereka bisa menyebarkan Injil-Mu dan firman-Mu kepada kami dengan baik dan seturut dengan kehendak Tuhan saja. Tuhan, kami juga berdoa untuk kedua orang tua kami, mama dan papa kami, berikan mereka kesehatan dan umur yang panjang. Biarlah ya Tuhan, mereka bisa mendidik kami dan membesarkan kami seturut dengan kehendak Tuhan saja. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami.
Tuhan tahu segala pergumulan negara ini, khususnya dalam menghadapi COVID-19. Tuhan yang turun tangan, Tuhan yang akan memulihkan sebagai dokter yang tidak kelihatan. Biarlah Tuhan bangsa dan negara kami ini bisa pulih seperti semula. Tuhan, kami juga berdoa untuk adik-adik kami dalam kesehariannya. Tuhan berkati mereka, berikan mereka kepintaran dan kesehatan. Tuhan, inilah doa dan permohonan kami yang jauh dari sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan mengakhiri sekolah minggu kita. Sebelumnya kita menyanyi "O Berkati Kami". Amin. Tuhan melihat engkau. Amin. Tuhan menjaga engkau. Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, sekolah minggu kita hari ini sudah selesai. Pesan Kakak Intan, tetap di rumah aja. Dan selalu jaga kesehatan dan selalu rajin cuci tangan. Dadah. Dadah. Selamat hari Minggu.